Saya khawatir dengan permintaan sidik jari terhadap Peggy Setiawan kuli bangunan. Kemudian keterangan dari Bapak Deddy Mulyadi ya untuk pernikahan seorang Peggy, maka ada nama panggilan yang namanya Roni di yang namanya Peggy Setiawan. Ya. Banyak orang berasumsi dialah pelaku, otak pelaku katanya, terutama ucapan dari Putri. Apakah pengacara-pengacara yang banyak, yang junius, yang pintar tidak mengamati kata-kata dari Putri? Ya, selagi katanya pengacara Pina, tapi dia juga berpihak kepada yang namanya anak-anak yang disebut DPO itu menyatut dengan anak-anak bupati. Kemudian dia mendampingi pula yang namanya Linda karena dianggap kliennya. Terus bagaimana dengan kata-kata sebelumnya belum pernah kita sampaikan ya. Nah, bahwa beberapa hari setelah klien kami ditangkap itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Peggy Setiawan atau PS di dalam tahanan. Ya, entah di dalam tahanan, entah di ruang pemeriksaan, yang jelas Peggy Setiawan menyampaikan seperti itu. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar. Lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan ... mayat. Ya. Kemudian lembar kedua kosong, lembar ketiga kosong, lembar keempat kosong. 4 lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut. Ya. Nah, pada saat Peggy Setiawan diperiksa yang kedua kalinya, kami tanyakan kepada penyidik, apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS? Penyidik bilang, tidak, kami tidak melakukan itu. Lah, sekarang kalau bukan penyidik atau bukan, mohon maaf, kami tidak menuduh. Kalau bukan internal kepolisian daerah Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada klien kami? Nah, karena berdasarkan prosedur meminta cap jari itu oleh kepolisian, katakanlah oleh Inafis, katakanlah begitu. Itu pertama harus didampingi oleh Propam. Kedua, harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus dibubuhkan tanda tangan. Nah, ini Peggy nyata-nyata dikasih kertas kosong. Tidak ada data diri. Ya. Nah, boleh saya... Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Peggy Setiawan kuli bangunan ternyata telah melakukan sidik jari yang diminta oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begini videonya. saya khawatir dengan permintaan sidik jari terhadap Peggy Setiawan kuli bangunan. Kemudian keterangan dari Bapak Deddy Mulyadi ya untuk pernikahan seorang Peggy, maka ada nama panggilan yang namanya Roni di yang namanya Peggy Setiawan. Ya, banyak orang berasumsi dialah pelaku, otak pelaku katanya, terutama ucapan dari Putri. Apakah pengacara-pengacara yang banyak, yang junius, yang pintar tidak mengamati kata-kata dari Putri? Ya, selagi katanya pengacara Pina. Tapi dia juga berpihak kepada yang namanya anak-anak yang disebut DPO itu menyatut dengan anak-anak bupati. Kemudian dia mendampingi pula yang namanya Linda karena dianggap kliennya. Terus bagaimana dengan kata-kata Putri ya, seorang pengacara itu, karena Peggy Setiawan adalah otak pelakunya. Tolong tunjukkan Putri kalau memang Peggy Setiawan kuli bangunan itu adalah otak dari pelaku pembunuhan itu ya, pembunuhan seorang yang namanya Vina. Simpulkan bahwa ternyata sebelum diadakan sidang
Pra peradilan pada hari ini ternyata Peggy Setiawan Kulibangunan tersebut sudah dimintai sidik jari, guys. Apakah tujuan mereka itu para oknum yang meminta sidik jari dari Peggy tersebut? Apakah agar Peggy Kulibangunan ini benar-benar akan dijadikan tumbal dalam kasus Vina Cirebon? Kita lanjut videonya. Tolong jelaskan kepada publik, dari mana Anda mendapatkan asumsi seperti itu, dari mana Anda mendapatkan bukti-bukti itu bahwa yang namanya Peggy Setiawan adalah otak pelakunya. Ya, tolong Putri, pengacara kok pada diam semua, tidak memanggil Putri. Dari mana Putri itu menyatakan, bisa-bisa dia menyatakan bahwa yang namanya otak pelaku pembunuhan yang namanya Vina itu adalah Peggy Setiawan Kulibangunan? Dari mana? Mana buktinya? Karena ada katanya identitas yang 2008-2009 itu, sebelum ada kasusnya Vina. Peggy Setiawan itu dirubah yang namanya pernikahannya pada waktu itu oleh bapaknya, 2008-2009. Kasus itu 2016 coy, setelah 8 tahun. Kok mencari-cari fakta yang terbaru seperti sekarang? Hanya modal foto. Ya. Mana suara rakyat Indonesia? Ya. Mana suara rakyat Indonesia? Bahwa ada kata-kata Putri di wawancara di situ, otak pelaku pembunuhan Vina itu adalah Peggy Setiawan Kulibangunan, karena katanya nama panggilannya dirubah oleh bapaknya sendiri tahun 2008 dan 2009 lalu. Coba Putri tunjukkan, ya. Kalau Anda benar-benar menjadi hakim, bukan seorang pengacara, sudah menetapkan bahwa otak pelaku dari kasus Vina ini adalah Peggy Setiawan, tolong tunjukkan sejelas-jelasnya. Itu baru bicara, woi, pengacara di luar yang mau tangkap saya. Kalian teliti dari ucapannya Putri, diteliti dong, ya. Kalau Putri saja sudah menetapkan bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku, ya. Ini kalau otak pelaku artinya Peggy Setiawan Kulibangunan itu udah, ya, akan mengadakan rencana pembunuhan itu, berencana ini sejak lama, dari 2008-2009 lalu dong. Ya, kasus itu 2016. Jadi 10 tahun gitu, 8 tahun gitu akan berencana. Iya kan? Tolong dong Putri, usut kembali. Dan salah satu permintaan saya juga, tolong juga otak pelaku pembunuh suaminya. Setelah kau selesaikan dulu kata-katamu untuk menyebutkan bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan ini adalah otak pelakunya, ya. Artinya kalau otak pelakunya, semua hukum di Indonesia ini udah direkayasa oleh. Jadi Ibu Widya ini mengatakan bahwa dari mana Ibu Putri pengacara tersebut bisa memastikan kalau Peggy Setiawan Kulibangunan tersebut adalah otak dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Kenapa dia bisa memastikan seperti itu? Kita lanjut videonya. Sebelumnya belum pernah kita sampaikan. Ya. Nah, bahwa beberapa hari setelah klien kami ditangkap, itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Peggy Setiawan atau PS di dalam tahanan. Ya, entah di dalam tahanan, entah di ruang pemeriksaan, yang jelas Peggy Setiawan menyampaikan seperti itu. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar. Lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan titik-titik mayat. Ya. Kemudian lembar kedua kosong, lembar ketiga kosong, lembar keempat kosong. 4 lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut. Oke. Ya. Nah, pada saat Peggy Setiawan diperiksa yang kedua kalinya, kami tanyakan kepada penyidik, apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS? Penyidik bilang, tidak, kami tidak melakukan itu. Lah, sekarang kalau bukan penyidik atau bukan, mohon maaf, kami tidak menuduh. Kalau bukan internal kepolisian daerah Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada klien kami?
Oke. Nah, karena berdasarkan prosedur meminta cap jari itu oleh kepolisian, katakanlah oleh Inavis, katakanlah begitu. Itu pertama harus didampingi oleh Propam. Kedua, harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan dari mulai nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, harus dibubuhkan tanda tangan. Nah, ini Oke. Peggy nyata-nyata dikasih kertas kosong, Oke. tidak ada data diri. Baik. Ya. Nah, Baik. boleh saya Jadi dapat kita simpulkan bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan tersebut sudah dimintai sidik jari oleh oknum-oknum sebelum sidang pra-peradilan hari ini. Dan Ibu Widya juga mengatakan bahwa kenapa Ibu Putri yakin bahwa Peggy Kulibangunan tersebut adalah otak dari pelaku pembunuhan Vina. Kita berharap semoga saja kasus Vina ini cepat terungkap. Sekian, terima kasih.